Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Helmi Fitriansyah, Helmi Lukmanul Hakim, Muhammad Firman Fauzi, Muhammad Fatur Rahman, dan Muhammad Saiful Hamdani. Kali ini kami akan membahas tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Mata kuliah Hukum Perbankan Syariah dengan dosen Ibu Fitri Dikrayah MPSY. Ada beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat dan baca cuplikan ini. Materi pertama, merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi 3, yaitu 1. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Misalnya merger antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. 2. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya perusahaan permintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. 3. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan merger: yang pertama, diversifikasi untuk pertumbuhan. Kedua, diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman untuk menetralisir pasar produk yang menurun. Ketiga, perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. Keempat, mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. Kelima, penciptaan atau perolehan lini produk baru. Keenam, integrasi sehingga mendapatkan penawaran yang cukup dari bahan baku atau suku cadang yang kritis. Ketujuh, perluasan pasar termasuk pasar di luar negeri yang belum dijamah. Kedelapan, memperbaiki manajemen. Yang terakhir, memperoleh fasilitas-fasilitas pengolahan atau riset yang baru. Berikut ini adalah persyaratan merger. Yang pertama yaitu direksi dan komisaris wajib membuat surat pernyataan kepada OJK dan RUU PS. Yang kedua, surat pernyataan harus didukung pendapat pihak independen. Yang ketiga, harus memperoleh persetujuan RUU PS. Yang keempat, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan merger kepada OJK yang berisi rancangan penggabungan usaha. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu pengambil alihannya melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Dan kekurangan merger dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Yang selanjutnya itu ada alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama ada pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua ada sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Yang ketiga ada meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tapi memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Yang keempat ada menambahnya keterampilan manajemen atau teknologi.
Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Yang kelima adalah pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Yang ketujuh adalah melindungi diri dari pengambil alihan. Materi kedua, akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Contohnya, pengambil alihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia, yaitu PT HM Sampurna, oleh perusahaan rokok asal Amerika, yaitu Philip Morris Ltd. Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HM Sampurna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampurna, tetapi sudah beralih tangan kepada Philip Morris Ltd. Motif perusahaan melakukan akuisisi. Pada prinsipnya, terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan kepada keinginan subjektif atau ambisi pribadi, pemilik atau manajemen perusahaan. Keunggulan dan kelemahan akuisisi. Keunggulan akuisisi diantaranya yaitu yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Kemudian yang keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyukai akuisisi. Selanjutnya yaitu kelemahan akuisisi. Yang pertama, jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Materi terakhir, konsolidasi. Konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Kadang-kadang digambarkan sebagai merger. Meskipun secara teknis ini adalah dua situasi yang berbeda. Dalam merger, bisnis baru terbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Tujuan konsolidasi. Yang pertama yaitu memperbesar bisnis atau perusahaan. Dengan mengkonsolidasikan, ukuran perusahaan akan lebih besar sebagai hasil dari merger. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak, karena bisnis mereka akan lebih besar dari sebelumnya dan peluang bersaing di pasar juga meningkat.
Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Konsolidasi akan meningkatkan efisiensi kinerja yang perusahaan lakukan. Karena dengan mencair, dua perusahaan akan bergabung menjadi satu. Jadi proses kinerja hanya berasal dari satu sumber yang dirasakan sebagai lebih efektif daripada dijalankan oleh dua perusahaan yang berbeda dengan tujuan. Yang ketiga yaitu mengurangi tingkat risiko persaingan. Kegiatan ini akan mengurangi jumlah pesaing yang telah menyelam di pasar. Ini akan secara otomatis mengurangi risiko persaingan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu memberikan keamanan tentang pengiriman, penjualan, dan distribusi. Jaminan yang disebutkan di sini adalah perusahaan konsolidasi tidak perlu khawatir karena kehabisan stok baik barang dan batch untuk proses produksi sampai penjualan. Yang kelima yaitu diversifikasi produk atau jasa. Akhirnya, dengan peleburan, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan dengan mudah terdiversifikasikan karena masing-masing perusahaan akan memiliki merek dagang dan sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah kesehatan perusahaan. Yang kedua, masalah permodalan. Yang ketiga, masalah manajemen. Yang keempat, teknologi dan administrasi. Dan yang kelima, yaitu ingin menguasai pasar. Tata cara melakukan konsolidasi. Yang pertama, direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usulan rencana konsolidasi. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan menyusun rancangan konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan. Yang ketiga, ringkasan atas rancangan konsolidasi wajib diumumkan direksi dalam 2 surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Yang keempat, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing. Yang kelima, direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan kepada Menkumham paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Yang keenam, Menkumham memberikan pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Dan yang ketujuh yaitu akta wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita tambahan negara Republik Indonesia. Keunggulan dan kelemahan konsolidasi. Keunggulan. Yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih tetap bisa bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Kelemahan. 1. Dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. 2. Dan untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.